Gue mau ngomongin 2026 ini mengenai investasi. Karena gue mau pengumuman aja sama pemirsa setia Spilnetki, sama Virus, sama Denis. Apa tuh? Tolong dibantu ya, 2026 ini aku punya cita-cita baru. Apa tuh? Aku pengen jadi orang kaya. Kan kemarin-kemarin yang pengen jadi orang kaya lu. Makanya kan lu main sama orang-orang kaya, ya kan? Dan gue kan tadinya, gue mah nggak pengen jadi orang kaya gitu kan. Tapi kayaknya gue udah capek miskin, Ren. Sekarang gue pengen jadi orang kaya. Oke. Jadi, banyak temen gue kaya mendadak gara-gara kripto. Menurut lu cocok nggak kripto buat gue? Lu, cocok banget. Iya? Iya. Alasannya kenapa? Persis sama rambut lo tuh. Itu kribo. Untuk kripto biar cepet bangkrut. Ih, lu mah jahat ya, Denis. Kripto tuh Karena aku tuh nggak percaya sesuatu yang berbau kaya instan, nggak percaya gua. sama Harus aku ada juga. usahanya. Harus usaha. Coba dibahas ya. Iya. Kamu nggak percaya juga kalau kaya itu bisa instan? Enggak. Enggak. Oke. Instannya kayak gimana dulu nih? Oh, Waktunya. Oh. Instan itu kan berapa lama ya? Oh. Tapi kalau buat aku, orang itu kan kalau mau ibaratnya sukses ya, Iya. sukses itu dia harus ada usaha dulu nih. Iya. Dan biasanya tuh susah payah gitu. Orang-orang penting kayak ibaratnya Bill Gates dan lain-lain aja usahanya luar biasa gitu. Iya, Bisa benar. ada di titik ini. Betul. Nah terus tiba-tiba kalau kayak gampang banget dapet duitnya itu perlu dicurigakan sih. Iya. Gitu. iya kamu masalah nonton konten, jangan nontonin konten Bill Gates kejauhan. Nonton kontennya itu loh, Timothy siapa itu? Siapa? Nah, itu deket dari kehidupan kita. Ah. Dia tuh, gila duitnya banyak sekali loh Ren, mobilnya banyak banget. Dia flexingnya luar biasa ya. Investasinya Iya, tuh iya, iya. kripto. Udah gitu dia nggak pelit ilmu loh. Kalau kita pengen jadi kaya kayak dia Dia pengen kasih tahu Oh, dia ya. kasih tahu. Iya. Asal kita langganan ikut kelasnya dia. Oh, bayar? Iya Oh, lah. itu mah dia jualan kelas namanya. Itu bukan pelit namanya. Tapi Nyari untung. Nyari untung. Oh, jadi dia buka Lah, kelas. orang kaya juga boleh, Beb, cari untung. Ya boleh. Ya boleh. tapi kan dia ngajarin loh niatnya. Dia kan baik dan ngajarin niat mulia. baik loh. Bangga dong kalau niat baik, lu kasih kelas gratis buat orang-orang yang bukan buka kelas. Nggak jadi masalah. Ya nggak jadi masalah juga. Nyari untung, memberikan ilmu, Oh. buka kelas itu nggak Iya. jadi masalah. Yang Namun. penting, yang penting jangan sampai ada yang ketipu ya. Enggak Iya. kan? Coba gimana sih? Coba spill. Tuh, lo harus hati-hati. Lo bilang kan katanya lo mau jadi orang kaya. Pengen. Jangan sampai Berarti kayak dia jangan tuh yang 3M kayak loh. gini deh. Orang Tiga jangan M melayang, jangan sampai melayang. melayang. itu 3M. 3M melayang. Tapi Miliar Mas, loh. kamu yakin itu udah melayang? Tadi kan kamu bilang kalau investasinya ke koin manta. Kalau koinnya ada, mah itu bisa diduitin kali. Nah itu jelas-jelas dia bilang rugi, RUGI, berarti melayang dong. Kalau gitu gue punya pertanyaan dong. Kan kita sama-sama menyadari ya, Iya. kalau investasi itu sebetulnya penting dilakukan, apalagi buat kita gitu ya, Betul. pekerja panggung yang tidak Iya, benar. konstan gitu Benar, ya. benar. Aku pengen tahu dong kalau buat teman-teman yang ada di sini, tools investasi apa yang kalian pilih lakukan untuk masa depan kalian? Kalau aku di luar dari ada usaha bareng sama keluarga, terus juga ada yang kayak kesehatan, terus makanan-makanan juga, dan kalau bisa sebenarnya sih ini juga pesan sih ya. Kalau aku sih ngelihatnya, kalau kita tuh sukses, boleh sih ngeliatin kesuksesan kita untuk jadi motivasi orang. Iya. Tapi kalau orang kaya beneran kayaknya nggak ada yang flexing ya. Iya benar, orang kayak bener kan mah malu kali. Gitu. Jadi biasanya tuh kayak gitu-gitu tuh hal yang nggak bakal mungkin di Real? Iya gitu Oke. ditunjukin. Berarti kamu kalau ngelihat konten orang flexing, kamu nggak percaya? Aku nggak suka. Nggak Bukan suka? percaya, nggak suka. Nggak suka. Denis, Kalau- investasimu? Kalau aku ya, aku usaha. Karena aku emang demen dagang, itu yang Iya. pertama. Tapi yang kedua, aku tuh paling anti, paling nggak mau naruh duit di mana-mana. Bilang duit tuh bisa digandakan lah, invest di sini lah, invest di Udah sana kayak lah. apa? Digandakan tuh Digandakan, apa ya? udah kayak dulu, udah kayak duyung. kali ya. Ya Embrio misalkan, iya digandakan. kan, bisa digandakan lah, bisa nanti untungnya segini, 90% pasti untung. Gua nggak percaya. Karena kaya itu gak ada yang instan. Gua aja tiap hari udah 5 tahun yang ngomong, gua orang kaya, 4 tahun. Baru sekarang nih hampir kaya, 5 tahun loh. Belum kaya juga. Buat kalian ya, menjadi kaya raya tuh lebih percaya untuk uang itu ya udah gua tabungin aja, atau mencari tools yang lain seperti emas. Kalau aku sih tabungan aja, lebih kelihatan dan lebih pasti, ya kan? Nggak bakal berkurang kalau kita nggak ambil, ya nggak nambah juga. Kalau mau nambah kita kerja lebih keras lagi. Atau beli properti kan juga bisa. Iya, beli properti juga bisa, ya kan nggak naik. Tapi kalau kripto yang pasti bukan jawaban. Karena Iya. menurut aku itu kripto kayak yang dilegalkan nggak sih? Iya. Menurut Aku nggak tahu ya, aku nggak mengerti kripto juga. Ngerti, Tapi ya. prinsip aku sama kayak kalian dalam arti gini, aku tuh moderat banget, konvensional banget lah dalam berinvestasi. Kan katanya
dalam memutuskan instrumen yang paling tepat bagi kita berinvestasi, kita harus kenali dulu diri kita ini tipe yang apa, tipe yang moderat, tipe yang konvensional, tipe yang risk taker atau enggak. Kalau aku tuh konvensional banget. Aku nggak siap kehilangan uang yang aku investasikan. Makanya aku tuh investasi hanya kepada instrumen yang aku paham gitu, kayak tabungan, emas, palawija, bumbu dapur. Kayak sederhana-sederhana banget gitu ya. Bawang, sambal. Sembako. Enggak, sebenarnya tuh kalau seandainya kita mau investasi tuh yang bagus tuh emas ya gitu kan, buat teman-teman juga yang nonton ini. Betul. Buat sesuatu, bisa jadi sesuatu hal yang positif juga. Iya. Emas tuh kan setiap makin lama makin naik. Ih, sekarang harganya tinggi banget loh. Begitu kita masukin aja nih, misalkan mau yang gramnya besar banget, itu kita bisa cicil juga dengan Iya. cara yang benar dan di tempat yang resmi juga, di Betul. bank-bank yang terpercaya lah gitu. Betul. Dan Kayak gitu. apa yang terjadi sama, sebetulnya agak simpati lah kita ya. Orang kehilangan 3 miliar, kita ngumpulin lah. puluhan juta aja, Susah payah. berdarah-darahnya kayak Iya, apa, bener. apalagi ini 3 miliar. Hujat satu Indonesia berkali-kali itu 3 miliar. Yes gitu, dan akhirnya jadi banyak juga konten kreator dan juga selebriti yang berkomentar. Salah satunya aku sih setuju gitu ya, karena Deddy Corbuzier juga berkomentar kan gitu. Kita spill dulu baru kita bahas bareng-bareng, boleh ya? Sebenarnya apa yang dibilang sama Kak Deddy ini tuh sebenarnya sesuatu hal yang bagus sih buat kita nih yang nggak paham ya. Berarti ya hal-hal yang kayak gitu tuh kalau bisa nggak usah diikutin gitu kan. Karena memang kalau udah sesuatu hal gampang dapatnya tuh agak aneh gitu loh. Nggak ada Sama yang aja namanya kayak gampang. gini deh. Aku tuh selalu bilang gitu, kalau lu mau viral dengan cara yang nggak benar, yang nggak baik, ya cepet juga hilangnya. Tapi itu gitu bener, kayak gue loh. dulu, gue Kayak mengalami itu. Iya Ya benar, kan? namanya uang setan dimakan jin. Ya, Ya, iya. uang setan dimakan jin. Benar, itu Tapi benar. itu juga mungkin yang terjadi ya kan, ada sebuah account yang melist down gitu, Iya. katanya korban yang merasa dirugikan dari konten kreator tersebut sudah lebih dari 3.500 orang. Waduh, 3.500. kasihan ya. Yes. Aduh. Pertanyaan aku adalah, menurut kita di sini, menurut teman-teman, kenapa sih orang itu semudah itu tergiur dengan ajakan janji surga untuk cepat kaya? Kalau menurut aku, banyakkan konten yang FYP itu kurang mengedukasi. Cakep. Ya, terus mereka pikir dengan flexing, terus kedua itu banyak konten flexing, ya jadi orang pikir pengen kayak dia nih. Nah, padahal mereka tidak tahu mereka tuh dimanfaatkan. Iya. Iya, ini tuh gue dijualan sebenarnya, ngerti nggak sih? Gue tuh lagi jualan, ya kan? Marketing tools. Biar lu kayak gue, gimana caranya sini gue ajarin tapi lu bayar gitu loh. Nah, makanya orang tuh banyak yang flexing tuh sebenarnya ya buat jualan dia, dagangan dia. Ya. Menurut aku ya, Keuntungannya dia. iya untuk keuntungan dia. Menurut aku kalau misalkan dia memang kaya dari hasil itu kripto, ya lu kripto aja nggak perlu ngajarin orang. Ya. Berarti lu masih cari duit di sosmed. Selama lu masih cari duit di sosmed, menurut gua mah lu bukan kaya beneran. Oke, iya. Menurut aku kan ini kayaknya kripto yang dijual, makanya salah. Trading itu salah gitu. Kalau menurut aku yang diperjualbelikan oleh kasus-kasus ini sebetulnya adalah harapan. Iya, Iya kan? benar, Mereka benar tuh banget. memberikan, menjanjikan Benar, secercah harapan Iya, gitu. betul, Dan betul. orang yang susah kayak kita dikasih harapan, Iya. goyang loh kita. Betul. Iya, Iya. benar-benar. Iya kan? Benar banget. Tuh loh. Kan banyak juga yang bilang itu sih bukan korban karena kan tidak ada yang memaksa mereka untuk menyerahkan uangnya atau untuk ikut membeli apa yang disarankan. Aku setengah setuju, dalam arti memang nggak dipaksa gitu, tapi teriming-iming oleh janji. Harapan itu. Yes, tipu rayunya. Ya, tapi dengan kasusnya Timothy ini ternyata ya, Timothy tuh sempat memberikan ini loh, apa namanya, modul kepada Iya. modul apa namanya, resiko management model gitu kepada. Ada resikonya. Dia udah kasih tahu gitu, nanti ada resiko ini, resiko itu gitu. Berarti dengan kan itu modulnya pasti udah dibagi ini sama yang ikutan dong. Nah berarti kalau yang ikutan sampai menuntut berarti nggak ada di dalam modul itu dong kerugiannya gitu loh. Iya. Berarti kan dia berani nuntut, berarti nggak di luar dari Iya. modul itu Iya, biasanya. Dan Gitu. kita spill dulu sebelum kita komentarin, boleh ya? Boleh. Problem. Nah, kalau dari video itu ya menurut gua ya, kalau misalkan salah di mata hukum menurut gua enggak, karena dia menjual jasa sih ya. Iya. Ada modul-modul yang Iya. udah diingetin segala Betul. macam. Tapi kalau secara kemanusiaan menurut gua ngeliatnya kok kayak kasihan ya. Iya kan. Itu kan orang-orang susah, orang yang benar ingin kaya dan benar-benar orang itu beneran cuma punya uang segitunya gitu loh, dan diinvestasikan dengan iming-iming dengan gaya hidup yang dia pamerkan dan jadi berharap yang Iya. kayak Kak Dev bilang dia Iya. menjual harapan. Betul. Itu yang kasihan. Secara hukum sih menurut gua enggak, tapi secara manusiawi kurang baik ya Iya, menurut gua. oke. Iya. Dan rupanya banyak juga nama-nama artis besar di Indonesia Oh ya? yang
Iya, yang pernah mengalami kerugian gara-gara investasi yang tidak berhasil. Kiki Saputri kehilangan 2,5 miliar gara-gara Wah. trading. Banyak banget. Gita Sinaga rugi 285 juta karena trading. Waduh. Banyak loh itu. Kalau lu nggak passion di situ, jangan Iya. lo lakuin. Dan kedua, kalau lu nggak punya skill di situ, nggak bisa tahu ngitungnya Nah, gimana, exactly itu deh jangan. tuh. Iya. Lebih baik cari yang memang lo lebih aman dan lo suka, misalkan suatu hal yang memang bisa menjadi investasi gitu loh. Kan sebenarnya barang-barang fashion juga banyak bisa jadi investasi loh. Iya gitu. sih.